yakini semua kau katakan padaku. Jangan ada dusta di antara kita, kasih. Terima kasih sudah diundang ke acara yang sering saya nonton di TV. Nama saya Surya, I love you gimana? Surya panggilannya sekarang gini, Surya, I love you. Surya, I love you. Oh. Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Kali ini adalah kali yang sangat saya nantikan. Karena apa? Sudah lama setelah mendengar kabar indah dari Rochester, saya ingin sekali mengundang seorang perempuan yang saya rasa bisa memberikan banyak inspirasi, support, dan memberikan harapan bagi banyak kaum orang tua maupun anak-anak yang saat ini bisa jadi berada dalam keputusasaan. Dan saya mengundang perempuan kuat ini untuk selalu mengatakan, selalu ada harapan dan selalu ada jawaban atas doa-doa kita. Dewi Yull. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang ke acara yang sering saya nonton di TV. Nama saya Rosi. Ya, Thank you Mbak Dewi. sama-sama. Mbak Dewi, bangga banget. Waktu saya melihat berita Mbak Dewi di Rochester, itu saya tuh menitikkan air mata. Saya menitikkan air mata karena saya percaya betul Surya bisa ada di level itu saya selalu sangat terharu dan saya percaya ini menjadi pegangan hidup bagi kita semua. Melihat Surya sukses mendapat 3 penghargaan, saya selalu teringat dengan lagu Di doa ibuku namaku disebut, dan saya selalu percaya kekuatan doa seorang ibu bagi anak-anaknya yang membuat Surya seperti ini. Iya, doa dan air mata, karena cuman itu yang kita punya. Jadi aku merasa bahwa aku sebagai perempuan gak punya apa-apa, karena anak pun punya Tuhan yang dititipkan. Ya hanya milikku yang bisa aku lakukan ya berdoa, memohon, dan memberi semangat. Karena juga aku harus mengakui bahwa ini bukan hasil upayaku sendiri. Ada tim. Ayahnya sampai 11 tahun, kemudian ada Suster Tia dari bayi yang ngurusin. Jadi aku bilang keberhasilan ini bukan keberhasilan 1 orang atau 2 orang. Ini ada teamwork yang tidak bisa kita abaikan. Ada abinya yang mendampingi, menemaniku 15 tahun terakhir untuk bisa sama-sama memberikan support, nilai-nilai hidup kepada anak-anak. Dan itu adalah pertolongan Tuhan. Sangat. Karena tanpa izin dan ridhonya aku bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Jadi Tuhan itu maha baik. Tuhan itu harus kita yakini bukan hanya sekedar di teori, di bahasa-bahasa orang-orang bijak maupun orang-orang yang lebih paham. Memang Tuhan itu hadir dan ada, akan menolong kalau kita yakin. Ya. Nggak mungkin. Mbak Dewi, pernah nggak membayangkan bahwa Surya itu akan ada di tahap berdiri di atas panggung menerima 3 awards atau penghargaan di Rochester Institute of Technology? Saya nggak pernah membayangkan, tapi saya hanya meyakinkan diri, menghibur diri pada saat tertekan, pada saat banyak bahasa-bahasa yang apa salah si Dewi sampai anaknya 2 nggak bisa dengar setelah tervoniskan Surya bahwa nggak bisa dengar juga. Saya hanya bisa, Tuhan ini ada hadiah apa yang kau mau berikan pada saya.
Dan saya menghibur diri dengan saya bersumpah anak ini harus jadi anak yang mengagumkan. Anak ini harus menjadi anak yang akan membawa derajat buat saya. Bayangkan secara fakta ya, kita kan ngelihat fakta. Orang kan selalu lebih percaya pada mata. Apa yang dilihat dan apa yang didengar. Ternyata itu bisa menipu semua. Jadi saya hanya bilang, Tuhan tolong. Mata saya mungkin gak bisa ngelihat, telinga saya mungkin gak bisa dengar. Tapi saya yakin Engkau akan memberikan kesempurnaan sama anak-anak saya. Yang tidak dilihat oleh Yang mata tidak manusia. dilihat oleh mata manusia. Makanya saya bilang, meyakinkan setelah mereka dewasa, pernah nanya, Ibu kenapa saya tuli? Kenapa saya nggak bisa dengar suara ibu? Ibu dapat penghargaan. Giska kan bilang, ibu nggak boleh sombong, saya nggak bisa dengar gitu kan. Terus kenapa? Saya bilang, nggak usah ditanya, itu kebaikan Tuhan. Tiap orang nggak ada yang sempurna. Kalaupun kelihatan sempurna, mungkin ada titik hitam di dalam batinnya, di dalam jiwanya. Kamu nggak dikasih kesempatan mendengar orang-orang yang bicara buruk. Jadi aku mencari hal yang buat dia masuk akal gitu. Padahal itu salah satu cara menghibur diriku. Wow, luar biasa. Selamat ya Mbak Dewi. Selamat. Alhamdulillah Tuhan, terima kasih. Luar biasa. Saya mau melihat lagi momen yang sungguh luar biasa. Bagaimana Surya menerima penghargaan. Ini kata-katanya. Wow, jadi tidak pernah berharap award. Yang mau dilakukan adalah cuma memberikan yang terbaik. Bagaimana mau membantu orang, meringankan beban orang. Ya. Kita kadang-kadang dalam melangkah dalam kehidupan itu kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Saya selalu mengajarkan ke anak-anak, kita boleh punya harapan dan mimpi, kita boleh ingin mengejar apa yang kita impikan, tapi sekuat-kuatnya kita, kalau kita nggak berhasil jangan kecewa, terus berusaha, karena kita nggak pernah tahu hari esok. Juga jangan pernah putus asa, karena kita juga nggak tahu keindahan apa yang ada di depan yang Tuhan siapkan gitu. Jadi aku selalu bilang, kamu anak hebat, kamu bisa. Kalau untuk sekolah, ibu pasti akan ada. Nggak tahu dengan cara yang jungkir balik ibaratnya. Ibu bersyukur ada teman, ada abinya gitu. Jadi kalau ibu saya harus ke Turki, pergi. Nanti kita cari rezeki. Ibu sama abi cari rezeki gitu. Jadi nggak pernah memutus harapan mereka, nggak pernah. Saya kalau ada hal-hal yang buat mereka baik, saya nggak pernah bilang, aduh ibu, nggak pernah. Bismillah, ada jalan. Bisa sayang. Jadi mereka selalu dikasih sesuatu yang optimis gitu, dan itu menular ke anak-anak itu. Yeah. Jadi kalau ditanya, ibu yakin bisa sayang. Mau ada pertemuan konferensi Dev internasional Bu di Turki, saya harus bawa teman 2. Bismillah, ibu nggak punya apa-apa, tapi ibu punya Tuhan yang maha kaya. Bahasaku gitu. Mbak Dewi, ini kan luar biasa. Anak yang di mata manusia tuli. Ya. Tapi tidak sempurna lah ya. Tidak sempurna. Ya. Sehingga manusia yang katanya normal ini dengan sombongnya bisa kemudian memberikan penghakiman pada anak-anak yang punya kekurangan. Ya. Tapi sebenarnya dari mereka lah kemuliaan Tuhan. Kita melihat kemuliaan Tuhan di situ. Ya. Kita sudah lihat Surya itu kan udah hebat banget. Siapa yang tahu tentang derita, air mata, dan darah? Ceritakan tentang Surya Mbak Dewi. Ya, waktu dia kecil, kan anak itu kecil lucu gitu kan, cakep gitu kan. Terus saya pas ada kakak saya datang, aduh kasihan banget ya nih anak gimana ya, kata gitu kan. Saya begitu ada orang yang bilang kasihan, meskipun itu kakak saya bilang enggak, anak ini akan membanggakan saya, kita buktikan. Dari awal? Dari awal, dari umur 4 tahun. Meskipun Surya sudah Kondisinya sudah tuli, makanya kakak bilang kasihan ya, dia ini ya bakal jadi imam.
dia akan jadi kepala rumah tangga, gimana ya masa depannya gitu. Saya bilang itu bukan urusan kita. Tuhan itu yang sudah menyiapkan kelengkapannya. Saya itu menghibur diri dan mengucapkan itu dengan rasa tertekan, tapi saya yakin Tuhan buktikan kebesaran-Mu gitu. Ini punyamu. Jadi saya bilang enak, ini akan membanggakan saya. Padahal kan itu kan istilahnya kalau orang, alah si Dewi menghibur diri, kasihan, kan kasihan lagi. Tapi nggak tahu bahwa mulut itu, ucapan itu, lisan itu jadi doa. Kuasa perkataan. Ya, makanya hati-hati. Sekarang bukan cuma lisan, jari jadi doa. Hati-hati memainkan jari. Jadi kalau dulu kan lisan, baik akan jadi baik, buruk yang akan jadi buruk gitu. Kalau di keyakinan kami ada bahasa, aku sesuai sangkaanmu, mungkin sama juga. Ya. Aku sesuai sangkaanmu, bersangka baik walaupun faktanya kan kita mata dunia, kita selalu tertipu dengan apa yang kita lihat kan. Saya ingin mencoba belajar melihat tidak dengan mata. Saya bilang, Tuhan, Engkau itu maha sempurna dan menciptakan manusia dengan kesempurnaan. Mungkin saya belum bisa melihat kesempurnaannya. Saya yakin entah dalam bentuk apa anak ini akan Engkau lengkapi kesempurnaannya. Waktu. Ini pun buatku ke Surya sayang tetap menginjak bumi. Ini ujian juga, ujian nikmat. Ini baru awal. Kan baru berhasil untuk Surya. Tapi buat ibu, aku bilang gitu. Sebaik-baiknya manusia itu menurut kata-kata orang bijak, menurut kata-kata orang-orang yang tahu agama, adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Kamu harus lakukan itu. Itu kan ilmunya sudah dikasih. Tuhan sudah memberikan ilmu melalui sekolahnya, melalui usahanya, upaya Surya. Sekarang bagaimana Surya bisa bermanfaat bagi teman-temannya sesama tuli. Mbak Dewi kan punya putra-putri 4 kan? Ya. Almarhumah Giska, Giska, Tuli, ya. juga Tuli. Terus Rama yang kedua. Dengar. S2 UI, alhamdulillah. Saya tuh bangga kalau anak saya bisa sekolah tinggi. Lalu Surya, S2 Rochester. Tuli. Dan si bungsu. Si bungsu petinju, pemain gitar, dan sekarang sedang mengembangkan bakatnya, ingin menjadi entrepreneur. Hebat banget. Semua doa Mbak atau percakapan Mbak dengan Tuhan tuh, anak ini pasti akan mengagumkan, anak ini akan pasti mengangkat derajat hidup saya. Pernahkah dalam sebagai manusia dengan seluruh kelemahan hati kita, Mbak pernah nggak menggugat Tuhan? Iya banget. Waktu saya dengar Surya Tuli, sepanjang malam saya menangis. Karena saya baru menuntaskan Giska Mandiri. Giska itu tahun 94. Surya masih setahun belum ketahuan tuli. Tahun 94 usia Giska itu 12 tahun. Dia pameran tunggal di Taman Ismail Marzuki karena secara kualitas dan kuantitas lukisannya layak untuk pameran tunggal. Terima kasih buat Pak Jim Supangkat, kuratornya. Bayangkan 94 baru bahagia, tahu-tahu Surya itu lahir 93. 95, 96 di vonis tuli. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan kenapa satu aja nggak cukup? Saya baru selesai satu, kenapa dikasih lagi? Apa nggak cukup satu? Lalu saya buka Quran. Saya semalaman itu saya bilang, saya mau tanya, saya nggak mau nanya sama orang. Tolong jawab pertanyaan saya, kenapa saya dikasih 2? Kenapa nggak cukup 1? Baru selesai gitu kan, 1 udah bisa mandiri gitu. Gitu saya baca, maka dari keduanya keluarlah mutiara dan marjan. Dan itu surat Ar-Rahman. Pas saya baca itu saya bilang, Tuhan saya minta ampun, saya nggak akan nanya lagi. Engkau menitipkan barang berharga. Mutiara marjan itu kan ada yang di laut dalam. Akan jadi indah kalau kita berusaha mengambilnya untuk jadi perhiasan. Tapi kan untuk ngambilnya nggak gampang gitu. Artinya ada rahasia yang nanti saya nggak tahu akan jadi perhiasan hidup saya udah pasti. Tapi dalam bentuk apa nggak tahu. Dan itulah Surya itu salah satu perhiasan yang Tuhan titipkan di saya. Wow. Dalam satu kali
momen membuka Al-Quran, Ya, sudah langsung tersentuh langsung dan kebuka. merasa langsung berdosa. Langsung saya gabruk, saya sumpah nggak akan mau nanya lagi apapun takdir yang Tuhan berikan kepada saya. Betul, abis itu perusahaan saya bangkrut, Tuhan pindahkan jodoh saya kepada orang lain, kemudian endingnya Giska diambil. Saya cuma bilang, Tuhan, saya memang nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, ambil aja semua. Yang penting jangan iman saya. Tinggalkanlah iman itu di hati bahwa aku masih percaya kebesaranmu, aku masih percaya bahwa kehadiranmu ada. Itu doang, saya minta iman doang. Dan Tuhan berikan, semua diganti. Giska pergi, saya punya mantu perempuan yang sayang. Jodoh saya dipindahkan, saya diganti. Dengan Abi yang baik hati itu. Yang menenteramkan. Jadi apa yang saya nggak harus syukurin gitu. Perusahaan bangkrut, ya saya ternyata dikasih tahu kamu cukup jadi penyanyi. Karena dari penyanyi kamu bisa membayar kebangkrutan perusahaan masa lalu. Hanya dari suara. Pelan-pelan selesai. Tuhan makanya, kan kalau dimasukin akal nggak masuk akal. Usia segini, 62. Tuhan masih kasih kesempatan bekerja, masih kasih kesempatan ngamen. Wow. Dan biasanya yang paling menyakitkan itu kalau aku wawancara banyak orang yang memiliki pergulatan hidupnya dengan anak-anak yang istimewa sesungguhnya, tapi di mata manusia dianggap penuh kekurangan. Itu adalah omongan orang. Tadi Mbak Dewi kan selalu pernah bilang, aduh dosa apa Dewi Yulia kok sampai punya 2 anak tuli. Mbak Dewi Yul memaafkan mereka atau tetap menyimpan kemarahan pada mereka? Saya memaklumi, makanya saya sekarang menganut ilmu maklum. Jadi apapun orang dengar, maklumin aja. Maklum. Karena kita nggak perlu mikirkan pikiran orang kan. Yang penting kita menyadari bahwa kita juga manusia lemah, punya kelemahan, punya kekurangan, punya salah. Kita Gak ada marah sedikit pun dan ingin mengutuk balik? Enggak, buat apa? Menangisnya sama Tuhan, Tuhan, buktikan kebesaranmu. Apa yang mereka bilang, buktikan kebesaranmu. Bahwa engkau itu sangat sempurna menciptakan semua makhlukmu dengan adil. Adil Tuhan itu. Bahkan saya mewaspadai kepada anak-anak saya yang dengar, yang fisiknya sempurna. Saya lebih hati-hati. Karena kalau anak punya kekurangan, kita pasti akan waspada. Akan lebih care, akan lebih istilahnya Atensi lah. iya, aduh dia nggak dengar nanti gimana kalau ini gitu kan. Padahal menurut saya kita harus sama waspadanya kepada anak-anak yang dengar. Karena kita nggak tahu ada apa yang ada di kepalanya, apa yang ada di hatinya. Kalau saya boleh jujur, anak-anak difabel lebih jujur. Dalam tanda kutip, dalam mengekspresikan pikirannya, perasaannya. Dan perbuatannya langsung bisa kelihatan. Sulit buat manipulatif. Tapi anak yang sempurna, kecerdasan, mungkin kecerdasan intelektualnya, itu yang patut diwaspadai. Bisa membahayakan sekitar bahkan. Dan Surya ini memang pada dasarnya proaktif, Sangat punya kecerdasan yang sebenarnya di atas rata-rata dan helpful. dan sangat membantu. Makanya dapat awardnya itu International Student Graduating Service Award. Dia sangat membantu, melayani. Kok bisa dapat beasiswa S1 di Rochester, S2 dan kemudian lulus S2 sekarang S3. Wow Mbak, dia apply sendiri tuh untuk nyari beasiswa? Apply sendiri karena memang dia pernah komplain karena saya nggak rela lepaskan dia jauh. Jadi kan dia bilang LPDP belum ada buat difabel. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan salah. Tapi waktu itu saya dapat informasi LPDP buat orang dengar. Kemudian dia mencari universitas dulu, diterima baru mencari beasiswa. Oke. Dan saya nggak tahu sistem LPDP seperti apa, tapi saya harapkan pemerintah untuk membuka peluang kesempatan yang sama buat teman-teman difabel, tuli khususnya, untuk bisa mendapatkan kesempatan. Karena memang betul orang dengar pun ada yang
pandai, ada yang sedang, ada yang harus bersaing sesama orang dengar. Anak tuli pun gitu. Dia berikanlah kesempatan untuk bisa setara, untuk mendapatkan kesempatan, peluang, mendapatkan beasiswa. Dites saja, dicek, bukan harus anak tuli yang tidak kredibel dipaksainnya, enggak juga. Gitu. Tapi berikan kesempatan yang sama supaya ada surya-surya lainnya. Ya. Mbak Dewi, kita ngomong secara khusus, Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, ini Mbak Dewi Yul, semoga LPDP ke depan dalam waktu yang tidak lama bisa juga memberikan akses yang sama untuk anak-anak difabel supaya ada surya-surya lainnya yang bisa dapat S1, S2 di Rochester. Dan berharap jangan berpikir bahwa lulusan SLB susah. Betul, SLB terbatas, tapi kan mereka juga banyak yang sekolah inklusi. Dan itu kadang-kadang kecerdasannya tidak kita bayangkan kok gitu. Yang penting kesempatannya saja. Dan mudah-mudahan sistemnya juga Surya tadi juga sempat pesan pemerintah kita maulah belajar. Lihatlah Rochester REIT itu seperti apa. Bagaimana anak-anak tuli di sana, ada yang jadi dokter, ada yang jadi lawyer. Wow, bagaimana dokter tuli, dokter umum tuli. Karena mereka dikasih akses untuk bisa berbahasa isyarat, ada penterjemah bahasa isyarat. Jadi anak tuli bisa ke dokternya yang tuli. Lawyer ada problem dengan anak komunitas tuli, lawyernya tuli gitu. Jadi ya, memang kita harus banyak belajar. Artinya Mbak Dewi, kayaknya penting buat semua teman-teman untuk kita kasih semangat supaya seperti apa yang bisa dialami oleh Surya. Surya menitipkan pesan khusus buat teman-teman tuli yang mau belajar dan tidak pernah berhenti putus asa dan bisa dapat beasiswa. Ini pesan dari Surya. Terima kasih Surya, semoga pesan dari Surya ini bisa memberikan semangat ya Mbak Dewi. Sebenarnya kata kuncinya itu harus proaktif sih. ya, Jadi mau cari tahu informasi, terus riset. dan baik baca. Karena kelemahannya teman-teman tuli harus diakui, literasi bahasanya harus makin diperbaiki gitu. Surya itu mengutarakan bahasa tulisnya bagus karena dia hobi baca. Jadi sebetulnya memang berharap Indonesia ramah disabilitas. Jadi akses buat mereka dapat informasi, jadi real time gitu. Kayak misalnya apapun berita, captionnya tuh udah otomatis. Jadi mereka bisa mengakses informasi apapun. Dan Rochester ini aku baca juga unik ya. Jadi mereka memang benar-benar sebuah kota di mana di situ ada universitasnya yang terbuka untuk semua, tapi memang ada kampusnya untuk orang-orang tuli. Iya, 10%. Jadi 17.000 mahasiswa. Kemarin tuh informasinya 17.000 mahasiswa dari segala jurusan dari seluruh dunia. 10%-nya itu 1.000 lebih, 1.400 itu difabel dan tuli. Jadi ada kuotanya gitu. Ya, dan mereka yang saya baca juga, mereka yang mendengar jago bahasa isyarat. Ya, dan itu menarik banget. Seru pasti ngeliat waktu Mbak Dewi kesana pasti seru ya, gemes banget pasti lihat mereka gitu. Dan gemesnya apa? Duh, aku bahagia banget ya, baru terbatas di bahasa isyarat Indonesia ini pun di Sindo aku masih belajar gitu. Karena kan bahasa itu kan berkembang terus. Tapi melihat mereka berkomunikasi padahal itu dengar gitu. Ih, asik banget, indah. Itu bahasa yang indah.
kok kita mau belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kok kenapa nggak belajar bahasa isyarat juga ya? Padahal mungkin di antara mereka yang mendengar ya, tapi karena mereka mencintai bahasa isyarat dan berada bersama mahasiswa tuli. Mbak, aku pengen tanya nih, kenapa ya disebutnya mahasiswa tuli? Kan dulu sebenarnya agak adu kasar ya. Kenapa nggak tunarungu gitu? Menurut Surya, kenapa dia lebih dibilang I'm deaf? Dia bangga. Saya tuli. Karena saya punya budaya. Saya punya bahasa. Ini kan masalah komunikasi aja. Dia nggak bisa dapat informasi dengar, tapi dia punya bahasa isyarat sendiri. Dan mereka bangga banget. Itu kita punya budaya, Bu. Gitu. Budaya apa? Budaya tuli. Jadi nggak usah bilang tunarungu lah gitu. Wow. Teman tuli. Teman atau difabel tuli. Atau teman tuli. Kita ada teman tuli. Jadi Surya ingin mengatakan bahwa nggak usah sok-sok diperhalus. Nggak usah, yang penting support yang nyata gitu. Tuli ya tuli, I am deaf. Yes. Yang penting support. Dan bahkan Surya dan saya yakin banyak teman tuli lainnya, ya mereka memang dalam kondisi tuli, tapi mereka bisa sama dengan kita dalam hal proaktif, mau belajar, selama memang kesempatan itu diberikan setara. Dan menariknya ya di Amerika itu, kenapa dibilang mereka sudah memang sudah bisa dikatakan ramah disabilitas. Waktu di Niagara, ini ada peristiwa lucu. Aku mau bayar beli gantungan kunci gitu. Aku mau bayar, kasirnya cuma bilang, how are you? Gitu, how are you? Oh, thank you, fine, thank you. Terus Surya datang pakai bahasa isyarat. Ibu beli apa? Berapa? Buat siapa? Itu langsung mukanya senyum. Hai, ngomong ke Surya tuh dengan sumring. Hai, how are you? Are you okay? Berubah banget jadi. Terus Surya bilang itu. Mereka kalau tahu kita disabilitas, mereka itu super ramah, baik banget. Mbak Dewi nggak tahu, saya selebriti. Gak ada. Di sana Surya bilang, ibu tenang di sini, gak ada yang tahu. Ibu nggak pernah ngerasa jadi bintang dari dulu, nggak pernah jadi orang penting. Makanya ibu kan udah selalu bilang, saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa. Yang penting berusaha mempertanggungjawabkan titipannya. Ceritain Mbak Dewi untuk menjadi inspirasi dan juga pengetahuan bagi orang tua yang anaknya tuli. Mereka nggak perlu malu dan tidak perlu menyangkal, bahkan menyembunyikan anak-anak istimewa ini. Memang berat, tidak mudah untuk meyakinkan diri bahwa Tuhan percaya pada saya. Karena kan juga banyak orang yang tidak dititipi apa-apa. Tidak dititipi buah hati, belum dititipi buah hati. Ini udah dititipi tapi tidak sempurna. Kan semua orang maunya anak itu lahir lengkap enggak? Kan itu yang ditanya di rumah sakit. Lengkap enggak jarinya? Lupa, tuli enggak ketahuan. Enggak bisa ketahuan langsung. Mungkin sekarang udah bisa kali, lebih cepat. Nah, buat saya ibu-ibu, apapun yang diterima, yakinkan diri bahwa Tuhan itu melengkapi kesempurnaan kepada anak-anak yang Tuhan titipkan sama kita. Kadang-kadang kita merasa terpuruk, tertekan secara sosial, itu iya awalnya. Tapi ibu-ibu harus bangkit dan ikut belajar. Tidak hanya menyerahkan anak itu dapat pelajaran di sekolah. Karena madrasah utama anak itu ya di rumah, si ibu. Jadi kalau udah ada gejala umur 2 tahun tidak bisa bicara atau lambat, cepat kepada ahlinya. Jangan malu datangi sekolah SLB konsultasi. Dan jangan pernah malu, anaknya sekolah di mana? Di SLB, karena itu tempat yang tepat. Setelah itu, kalau anak itu udah punya basic, terus ibunya ikut belajar juga, pelan-pelan dilihat perkembangannya, kan kemampuan anak beda-beda. Kalau sudah mampu, nggak apa-apa, disekolahkan di inklusi. Jangan memaksakan di sekolah normal, sekolah umum, sebelum anak itu punya basic, karena kasihan. Surya saja udah punya basic SLB, masuk ke SMP, stres dia. Mbak Dewi ceritain, kan Surya sempat di SLB, tapi habis itu mau masuk ke SMA, ngulang lagi dari SMP, dan itu SMP umum kan? Jadi gini, Surya itu
playgroup saya sekolahkan di sekolah umum. Pas tahu dia tuli, saya upayakan dia bergaul dulu. Setelah itu 1 tahun dipindahkan ke SLB, ke TK lagi, itu 1 tahun hilang tuh waktu. Tapi kan buat saya itu pas lah 6 tahun gitu. TK, TKA, TKB, kemudian SD sampai kelas 9, sampai kelas 3 SMP. Kalau hitungan sekolah sekarang ya, kelas 9. Di SLB itu nggak tahu sekarang, tapi pada saat Surya sekolah itu selesai di kelas 9, kejuruan sebutannya. Belajar teknik, menggambar, melukis, perbengkelan gitu, membatik. Terus saya tanya, Surya masih mau sekolah nggak? Mau ibu, saya mau sekolah tinggi. Nah, Surya itu punya keberuntungan dia akselerasi 2 kali, lompat kelas. Karena dia anaknya rajin. Nah, makanya orang pintar kalah sama orang rajin. Surya itu rajinnya luar biasa. Alhamdulillahnya pintar tapi lebih rajin dari pintarnya gitu. Jadi dia bilang mau. Tapi saya bilang, sayang ini kelas 9, nggak mungkin Surya ke SMA. Karena memang harus diakui kurikulum SLB itu lebih rendah dari sekolah umum. Karena mereka menekankan untuk belajar verbal. Anak-anak itu yang penting berkomunikasinya bagus, pemahamannya bagus, dan saya setuju itu. Karena bukan cari nilai. Kemudian saya tanya, saya mau sekolah lagi. Lulus kelas 9, saya bawa ke rumah, dekat rumah saya itu ada sekolah namanya PJ, Pembangunan Jaya di Bintaro. Saya datang ke kepala sekolahnya, Surya ini sudah lulus SLB kelas 9, tapi dia mau ngulang ke kelas 7. Tes lah, nilainya bagus, diterima. Disitulah ada kesetresan awal, karena teman-temannya tidak menyadari kalau dia tuli. Kemudian gurunya lupa kalau Surya tuli. Jadi saya sudah dari awal sudah bawel gitu, Pak, Bu, tolong anak saya ini tuli. Jadi tolong kalau ngasih pembelajaran jangan ngadep ke papan sambil nulis, jangan balik dulu kasih, karena Surya baca bibir Gerak gitu. bibir. Iya, baca gerak bibir. Terus pada saat itu mereka iya, tapi kan berjalannya waktu mungkin lupa atau enggak gitu. Jadi Surya, kok ini anak telah terus pulang gitu kan. Saya tanya kenapa, saya catat, nyatet dulu dari teman-teman. Kenapa? Karena gurunya muter-muter, jadi saya nggak bisa ngikutin gerak bibir. Jadi pengorbanannya yang orang nggak lihat, orang hanya lihat setelah jadi hasil. Orang nggak lihat doa dan air mata ibunya yang nggak pernah berhenti gitu. Karena utamanya saya lebih kuat karena udah ada autopilot dari Giska. Cuma problemnya adalah ini kan laki-laki gitu. Anak laki-laki yang akan jadi pemimpin ke depan. Saya hanya berpikir ini anak harus jadi menjalankan kehidupan yang sepatutnya dan selayaknya gitu. Dah SMP, PJ, oke. Hebat ya. Lulus. Dan dia di sekolah itu satu-satu yang tuli ya? Satu-satunya yang tuli. Tapi dia survive loh, meskipun dengan ada kesetresannya sendiri, tapi dia survive. Dan disitulah dia kemudian SMP umum, SMA umum. SMA-nya Kak Seto, terima kasih Kak Seto. Dan dari situ cari beasiswa. Cari beasiswa sendiri. Dan saya nggak ngerti, saya nggak sekolah, nggak paham gitu kan. Saya ijazahnya cuma SMA. Jadi saya ingin anak saya lebih pandai, lebih pintar, dan saya cuma bisa, sayang bisa. Terus bagaimana? Abis itu dia suka ketawa tuh. Ibunya kan ngotot gitu kan. Ayo sayang gimana? Ibu kasih saya ke luar negeri. Bisa? Enggak. Jangan. Itu dia udah apply dari umur 23 tahun. Baru saya ikhlasin 25. Posesif. Bukan posesif. Dua anak laki-laki mau anak perempuan kan kalau dalam situasi dia mendengar mungkin akan beda lagi gitu kan. Saya belum bayangkan Amerika seperti apa, pergaulannya bagaimana, lingkungannya seperti apa, nggak ada keluarga di sana. Saya nggak bisa bayangkan gitu. Tapi begitu dia diem pas malam takbiran, Ibu, saya dapat surat ini, saya baca, apa ini? Congratulations. Saya diterima di RIT. Oh, diterima, alhamdulillah, ya Allah. Terus saya diem.
Terus biayanya bagaimana? Iya Bu, mahal Bu, 2 miliar lebih. Saya nggak ngomong, oh iya ya. Udah saya bengong aja gini. Udah. Nggak lama turun lagi. Nih, baca. Dari Sasakawa Dekaro, Nippon Foundation. Membiayai. Di situ saya... Dia suka bercandain. Kalau ibu sama Abi membiayai saya kuliah 4 miliar lebih Bu, sampai S2. Ya kan ibu punya ibu kan orang kaya, tinggal minta sama yang di atas. Ibu mah nggak punya apa-apa. Buktinya kalau mau sekolah, mau apapun yang diharapkan, tinggal minta sama yang maha kaya. Kalau dikasih, nggak susah. Jadi nggak harus kaya untuk menjadi kaya beneran. Nggak harus kaya materi. Nggak kebayangkan, aduh gimana nyekolahin anak. Kok gimana? Itu udah ada. Kalau memang anaknya memang layak diberikan atas semua upayanya. Dia kan upaya keras. Betul. Kita menangis, berdoa. Nggak usah mikirin bagaimana. Ya ada yang mikirin, ada yang bekerja. Nyatanya akan selalu ada kalau buat ilmu, akan selalu ada kalau buat kebaikan. Akan jadi kaya kita. Nggak harus punya uang untuk kaya. Hebat. Ini kekuatan pengharapan dan doa dari Mbak Dewi Yull. Mbak Dewi, waktu itu ini sekali lagi saya ingin nanya ini supaya buat para orang tua yang mungkin punya anak tuli. Kan kadang-kadang yang diajarkan tuh adalah harus bisa ngomong. Ya. Kalau aku lihat kan kalau Mbak Dewi kan justru belajar bahasa isyaratnya. Mana jadi sebenarnya yang lebih penting? Surya Giska almarhumah itu dari kecil belajarnya verbal. Saya alhamdulillah sebagai penyanyi artikulasi itu penting. Saya belajar verbal dulu karena belum ada informasi tersosialisasi soal bahasa isyarat. Karena sekolah di Pangudi Luhur itu sekolah untuk tuli yang metodenya verbal. Perkembangan waktu, Giska itu SMP mulai bergaul dengan Gerkatin dan mulai tahu bahwa ada bahasa isyarat Indonesia dari zaman Belanda namanya Bisindo. Giska mulai belajar. Kemudian ada lagi informasi mengenai ASL, makanya saya belajar ASL juga dalam bentuk alfabet. ASL itu American Sign Language. American Sign Language. Bahasa isyaratnya Amerika. Bahasa isyarat Amerika. Kenapa saya belajar alfabet? Karena kadang-kadang anak tuli itu mungkin diakui sama ibu-ibu yang punya anak tuli. Kalau bilang pulang, mau pergi tuh pulang, misalnya pulang, jadi pulang. Eng-nya nggak ada, konsonan, sengau itu nggak ada. Karena mereka tidak dilatih untuk eng gitu. Saya itu latih itu. Ngebedain antara sama P. Kalau P sama ini ada getarannya beda. Jadi saya belajar sama guru bicaranya apa membedakan. Saya latih di rumah. Kenapa saya belajar alfabet? Karena itu kadang-kadang pula maan, kaknya nggak ada, hilang. Anak tuli itu suka hilang, huruf matinya hilang. Karena mereka susah untuk bilang makan, kakak itu kan ngelatihnya susah. Saya berdarah-darah ngelatih huruf K sama Giska, dilempar saya. Karena begitu dia bilang kaknya betul, baru saya kasih yang dia mau. Dia lempar, bocor. Beneran berdarah-darah ngajarin anak. Karena saya bilang di luar itu kejam. Di luar itu toleransinya untuk bisa mendengar dan memahami anak-anak tuli kan tidak bisa kayak di rumah. Kita ngomong apa kabar, bagaimana, kamu gimana, kan pelan. Di luar nggak peduli. Jadi saya latih anak harus melihat ibunya cepat ngomong. Surya sekarang cepat ngomong gitu. Jadi verbal. Dan kalau memungkinkan bersamaan dari pengalaman saya ternyata dua metode itu jangan berbenturan, kerjasama bahasa isyarat dengan verbal. Insya Allah jadi lebih mampu untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran. Jadi buat teman-teman tuli, ibu-ibunya, ayahnya, tolong bantu untuk melatih belajar untuk isyarat dan verbal
bersamaan. Jangan melarang bicara, jangan juga melarang isyarat. Karena itu sangat berguna bersama, beriringan. Jangan dibanding-bandingkan. Kalau bisa dua-duanya itu sungguh ideal. Ya. Karena kalau pernah nonton film Children of the Lesser God, Merle Matlin, dia bintang film yang dapat Oscar Tuli, dia juga bicara sama dengan isyarat. Di film itu juga dia mengutarakan emosinya dengan isyarat dan verbal. Jadi isyarat kenapa penting? Untuk menekankan supaya jangan salah paham. Tadi contoh. Ya. Gerakannya sama. Kalau tidak ada isyarat, nggak tahu bedanya. Itu bikin berantem sama anak. Anaknya minta sabun, ibunya, anaknya pikir, oh minta sapu. Sabun, sapu, sampo, sama. Jadi sabun, sapu, sampo. Harus ada gerakan, harus ada isyarat supaya tuh anak paham. Kenapa? Anak katanya emosional, anak-anak tuli gampang marah karena nggak ada komunikasi, nggak paham, berantem karena ibunya nggak ngerti, anaknya bilang salah, ibunya bilang sabun, ibunya kan cuma kedengeran, kelihatan, makanya sabun, sampo, sapu, itu hal sederhana buat latihan. Kenapa saya bilang dua-duanya harus, si ibunya latihan isyarat, si anak juga verbal juga. Oh, pemahaman kenapa verbal juga penting? Karena di luar masyarakat belum terlatih untuk isyarat. Itu jadi kalau dibilang harus isyarat, nggak boleh kaku. Di luar orang nggak ngerti isyarat. Paling tidak bekelin anak kertas sama bolpen. Kalau dia mau pesen apa, saya ini, saya tuli, saya perlu ini. Bekelin anak-anak tuli dengan, kalau udah usia sekolah, dengan bolpen dan kertas atau pensil dan kertas. Bawakan, bekalkan mereka. Wow, berapa lama Mbak Dewi belajar bahasa isyarat? Sekarang dia masih belajar. Hebat. Masih terus, karena kayak kemarin di Amerika, Surya bilang, ibu harus belajar ASL. Ya saya belajar. Terima kasih. Kemarin kebetulan lagi hari Mother's Day ya. Jadi Happy Mother's Day. Beda kan? Kalau di sini selamat Hari Ibu. Oh. Kalau Amerika Happy Mother's Day. Indonesia selamat harinya enggak gini. Kalau di Amerika Happy Mother's Day. Kalau Indonesia selamat Hari Ibu. Jadi dua-duanya Mbak Dewi belajar. Iya. Sekarang dia bilang ini lagi green, ini blue. Dilatih sama Surya, diajarin sama profesornya itu. Blue, ini katanya daun sebentar lagi akan jadi yellow. Sekarang masih green. ASL tuh. Dia bilang important to learn ASL. Jadi aku bilang campur aduk aja, Indonesia begini, ASL gitu. Tapi buat mereka ASL. American Sign Language, bahasa isyarat Amerika. Ya pokoknya latihan. Hebat Mbak Dewi. Penting gitu. It's very important. Ya aku belajar. Dengan aku belajar Surya merasa berarti. Dengan aku belajar Surya happy. Ibu mensosialisasikan isyarat Indonesia kepada orang Indonesia pada saat menyanyi. Surya happy banget. Happy. Jadi kalau happy gini Happy. Happy. Saya mau putarkan harapan Surya untuk pemerintah Indonesia. Saya percaya bahwa suatu saat kesempatan yang sama bisa diberikan pada anak-anak difabel. Ini kata Surya atau pesan Surya dari Amerika Serikat.
sebuah harapan dan masukan yang sangat luar biasa dan saya yakin bisa terwujud. Ada Surya di sana, semoga juga Surya bisa menjadi bisa ikut menjadi bagian yang memimpin awal Surya. Ya Surya. Surya, I love you gimana? I love you. I love you. Surya panggilannya sekarang gini, Surya, I love you. Surya, I love you. Oh. Nah, Mbak, aku benar-benar tidak mampu berkata-kata apa lagi dengan seluruh, karena aku cukup mengikuti perjalanan Mbak Dewi. Engkau nanana yang pertama bagiku, Pernah satu hati mengisi hidupku dulu. dan kini semua kau katakan padaku. Jangan ada dusta di antara kita, kasih. Aku cukup mengikuti seluruh perjalanan seorang Dewi Yull. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Dan dari luar aku tahu ngelihatnya aja berat banget. Dan aku nggak tahu Tuhan tuh bikin Mbak Dewi tuh hatinya dari apa. Dan gimana bisa dapat energi sekuat ini untuk melalui seluruh hidup yang up and down dan rasanya banyak downs-nya. Iya, aku nggak pernah merasa Tuhan itu menganiaya aku. Karena yakin sebelum aku jatuh ke jurang, Tuhan tuh udah kayak nyangga dulu. Tuhan itu udah nyiapkan tongkat sebelum aku jatuh. Pasti aku akan jatuh, tapi udah ada tongkat penyangga, ada jaring-jaring penyelamat, sehingga aku selemah-lemahnya, sekurang-kurangnya, seburuk-buruknya, aku nggak sampai masuk ke jurang gitu. Selalu ada pertolongan di ujung. Selalu ada pertolongan Tuhan. Ya. Dan ada jawaban dari setiap doa yang diucapkan setiap malam, dari setiap sholatnya seorang Dewi Yull. Jawabannya adalah senyum, kebanggaan, kebahagiaan melihat Surya di podium sana. Pasti buat ibu-ibu yang ada di rumah, apapun yang dilakukan, apapun yang ditangiskan, apapun yang disedihkan, apapun yang didukakan, itu pasti ada upahnya. Saya yakin banget. Tuhan tuh nggak akan pernah tidur. Cuma kadang-kadang kita yang nggak sabar nunggu waktu. Congratulations sekali lagi ya Mbak Dewi. Terima kasih. Saya rasa Mbak Dewi adalah inspirasi bagi banyak perempuan, bagi banyak para ibu, dan untuk Surya juga. Surya, terima kasih ya sudah menjadi bagian dari semangat untuk teman-teman tuli dan teman-teman disabel lainnya. Sehat-sehat kamu di sana, Surya. I love you. I love you. Mbak Dewi sehat ya. Salam hormatku untuk Abi yang sudah membuatkan video ini. Terima kasih, insyaallah. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Thank you Mbak Dewi. Sama-sama. Semoga percakapan kami ini bisa menjadi bagian yang selalu memberikan harapan. Karena saya percaya seperti yang sudah dijalani oleh seorang Dewi Yull, sesungguhnya kekayaan terbesar dalam hidup ada dalam doa dan rasa syukur. Terima kasih, kita ketemu lagi dalam percakapan berikut. I love you. I love you. Terima kasih.